Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan karena hari ini kita masih bisa KBM seperti biasa ya. Sebelum masuk ke materi hari ini, kita akan bahas tentang posisi suatu titik terhadap lingkaran. Saya akan bahas dulu latihan soal yang kemarin udah pernah dikasih. Kemarin kan udah pernah dikasih latihan soal tentang persamaan lingkaran ya. Yuk kita coba bahas. Ini latihan soal yang awal banget ya, yang persamaan lingkaran titik 0,0. Tentukan persamaan garis lingkaran yang berpusat di 0,0 pada bentuk berikut. Nah, di sini diketahui ya, di jari-jarinya sama dengan 6. Berarti rumus 0,0 ingat x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Di sini r-nya 6 berarti x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 36. Gampang ya. Kalau yang 1/2 berarti ini 1/4. Kalau yang akar 3 akarnya hilang. 2 akar 5 jadinya 2 kuadrat 4 dikali akar 5 akarnya hilang. Jadi 4 kali 5 20 betul. 2 plus akar 3 tinggal dikuadratkan ya. Jadi 2 dikuadratkan 4. 2 kali akar 3 kali 2 itu jadi 4 akar 3 ditambah 3. Ini 7 plus 4 akar 3 betul ya. Ini saya bahas cepat aja karena masih gampang kalau yang tadi. Kita lanjut. Yang selanjutnya ini. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 melalui titik. Nah, kalau yang melalui satu titik ya, melalui satu titik C min 5, min 12. Maka kita cari dulu R-nya. R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. 25 tambah 144, 169 betul. Kalau yang nomor 3 yang diketahui diameter ruas garis AB. Tentukan dengan segitiga pasang A-nya min 5,10 dan B-nya 5,10. Ini bukan persamaan lingkarannya. Ingat, untuk menentukannya kita cari dulu pusatnya kan kemarin. Di sini agak kurang lengkap ya. Harusnya dicari dulu pusatnya. Pusatnya itu kan XA ditambah XB dibagi 2. Koma YA ditambah YB dibagi 2. Berarti kan ini XA nya min 5 tambah 5 0 bagi 2. Terus min 10 tambah min 10 0 bagi 2. Berarti pusatnya ini kan adalah 0,0. Baru nanti dicari jari-jarinya. Rumusnya adalah setengah dikalikan ini ya, 5 dikurang min 5 sama min 10 dikurang 10. Dapat jari-jarinya sama dengan setengah dikali akar 500. Akar 500 itu 100 kali 5, 10 nya keluar, jadinya 5 kali 5. Terus yang nomor 4, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan menyinggung garis. Nah, menyinggung garis ini, ingat kalau di 0,0 maka ini X-nya, ini Y-nya. Berarti kalau dimasukin langsung 0, 0. Dapat C-nya 65 per 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat 169. 65 per 13 itu adalah 5. Berarti X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Betul ya. Kita lanjut. PR-nya yang lain. Nah, kalau ini PR yang pusat A, B ya. PR yang pusat A, B. Tentukan pusat dan jari-jari dari lingkaran yang pusatnya 4,5 dan 4. Ini tinggal masukin A-nya, B-nya, jari-jarinya masukin. Jadi nggak usah bahas. Kalau dapat ini sama ini berarti udah betul ya. Tinggal diperhatikan minus dan plusnya aja. Kalau ini melalui satu titik berarti nyari R-nya dimasukin ke dulu ke rumus ini. X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat. Terus, nah ini menentukan pusat dan jari-jari ya. Diketahui persamaan lingkarannya. Ini karena dua-duanya negatif, berarti A dan B-nya itu positif 2,5. Kalau ini salah satunya positif, berarti awalnya A-nya negatif. Jari-jarinya tinggal dikasih akar ya. Ini tinggal dikasih akar. Akar 12 berarti kan 4 kali 3 atau 2 akar 3. Sedangkan akar 25 itu 5. Nah, kalau ini mirip sama cara yang tadi ya, yang baru sudah jelasin di pusat 0,0. Ini udah saya koreksi dan betul. Jadi
Kalian tinggal benerin aja kalau salah. Lihat dari sini. Oke, kita lanjut. Ini latihan soal yang bentar. Oke, kita lanjut. Kalau ini latihan soal yang ini ya, yang belum lama kemarin. Ini juga sama sih intinya ya. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik A dan melalui titik 1,2. Berarti caranya pusatnya ada, tinggal nyari jari-jari ya pakai ini. Insya Allah bisa. Ini yang diameter, ingat nyari pusatnya, terus nyari jari-jari, dapat dimasukin. Yang menyinggung garis nih, ini yang menyinggung garis Y sama dengan X. Kemarin saya lihat ada beberapa yang masih bingung. Ini tinggal dipindah ruas, jadi X min Y sama dengan 0. Jadinya kan A nya itu A kecilnya ya, A kecilnya di sini 1, min Y nya min 1, C nya nggak ada 0 karena disitu nggak ada angka konstantanya. Dapat R nya setengah akar 2. Nah, dapat setengah akar 2 dikuadratin jadi 1. 1/4 dikali 2,5 ya. Ini dapat ini. Boleh ya nyampe sini. Boleh tinggal dipindah ruas atau dikalikan 2 juga boleh. Nah, yang terakhir ini tentukan pusat dan jari-jari. Diketahui bentuk umum persamaan lingkarannya ini. Mintanya pusat dan jari-jarinya. Kalau ini berarti pusatnya tinggal dibagi oleh minus 2, minus 6 dibagi minus 2, 3, min 8 bagi min 2, 4. Terus jari-jarinya tinggal akar titik pusat kuadrat ditambah A kuadrat tambah B kuadrat dikurang dengan C nya. C nya karena di sini nggak ada ya, harusnya kan ada konstanta di sini tapi ini nggak ada, berarti C nya 0. Kalau yang ini pusatnya berarti tinggal 2, min 6 bagi min 2, 3. Ini dihitung jari-jarinya 2 kuadrat tambah 3 kuadrat, min 36. Karena rumusnya min C ketemu min jadi plus 36. Dapat jawabannya akar 49 sama dengan 7. Betul ya? Oke, beres latihan soal kemarin. Sekarang kita masuk ke posisi titik terhadap lingkaran. Nah, posisi titik terhadap lingkaran itu terbagi menjadi 3 jenis. Ada yang di dalam lingkaran, pada lingkaran, dan di luar lingkaran. Yang maksudnya di dalam lingkaran itu yang mana? Yang ini nih. Misalkan ada satu titik ya, di dalam lingkaran tuh yang ini. Kayak gini contohnya ya. Itu titiknya misalkan titik A, B nya. Terus kalau pada lingkaran, berarti tepat di lengkungannya lingkaran. Contoh di sini, gitu, tepat di garis lengkungannya lingkaran. Kalau di luar lingkaran, ya berarti di luar lingkaran, sama sekali tidak di dalam ataupun pada garis lingkaran. Nah, posisi titik pada lingkaran otomatis tetap terbagi menjadi 3 rumus. Kenapa terbagi menjadi 3 rumus? Karena kan persamaan lingkaran ini ada 3 kan rumusnya. Ada yang pusat 0,0, ada yang pusat A, B, dan ada yang bentuk umum. Nah, yang kali ini kita bahas yang pusat 0,0 dulu ya. Yang rumusnya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, jika kalian disuruh menentukan posisi sebuah titik C, D terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, maka cara mencari posisi tersebut ini ya, perhatikan. Nah, yang pertama, kalau misalkan posisinya di dalam lingkaran itu terjadi jika saat C dan D-nya disubstitusikan ke dalam X kuadrat plus Y kuadrat, nilainya itu lebih kecil dari R kuadrat gitu. Terus, kalau posisinya tepat pada lingkaran yang tadi, itu terjadi jika C kuadrat sama D kuadratnya setelah disubstitusi, itu nilainya sama kayak R kuadrat. Jadi C sama D-nya disubstitusi ke persamaan umum ke persamaan lingkaran. Yang X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, lagi, kalau yang di luar lingkaran, di titik yang ini, itu bakal terjadi jika disubstitusi ternyata pas dijumlah hasilnya lebih besar daripada jari-jari
maka posisi titik itu berada di luar lingkaran. Lebih jelasnya, enaknya kita latihan soal. Ini ya. Tanpa menggambar pada bidang kartesius, tentukan posisi titik P, A, B terhadap lingkaran berikut. Oke, yang pertama ditanya adalah posisi titik P 2,3 dengan persama lingkarannya x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 8. Ya udah, berarti ini tinggal kita substitusi. Nilai titiknya adalah 2 dan 3. Berarti anggap 2-nya adalah si A dan 3-nya itu si B. Ya udah, tinggal masukin ke rumus x kuadrat plus y kuadrat. Berarti 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 2 kuadrat itu 4 ditambah 9. 4 ditambah 9 itu sama dengan 13. 13 itu kan lebih besar dari 8. Nah, lihat. Kalau 13 lebih besar dari 8 tadi. Ini buat mengingat ya. Kalau misalkan lebih besar dari 8, maka dia terletak di luar lingkaran gitu ya. Dia terletak di luar lingkaran. Jadi ingat-ingat, cara ngafalinnya gampang kok. Kalau misalkan di dalam lingkaran itu kurang, kalau pada lingkaran sama dengan, kalau lebih besar itu di luar lingkaran. Kita lanjut yang B. Pusat min 1,6 dan L x kuadrat plus y kuadrat sama 35. Ya udah, masukin min 1 kuadrat ditambah 6 kuadrat 37, ternyata kurang dari 40. Kalau kurang, terletak di dalam lingkaran. Ini tadi di luar lingkaran. Yang A di luar lingkaran, yang B di dalam lingkaran. Lanjut, P akar 3 kalau min 1 dengan L-nya x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4. Dimasukin, akar 3 dikuadratkan 3, min 1 dikuadratkan 1, 3 ditambah 1, 4. Berarti jari-jari dengan jumlah yang tadi sama dengan 4. Berarti kalau sama dengan 4, terletak pada lingkaran. Gampang ya? Oke, kita lanjut. Contoh 7, memantapkan aturan posisi titik P terhadap lingkaran. Tentukan nilai N apabila titik P, A, B terletak pada lingkaran Lx kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat berikut. Kalau ini yang dicari nilai N-nya nih, nilai N pada titik jika diketahui titik A, B terletak pada lingkaran. Kalau terletak pada lingkaran, ingat ya yang tadi, terletak pada lingkaran, maka x kuadrat ditambah y kuadrat itu sama dengan r kuadrat. Nanti pas disubstitusi. Oke, kita substitusi nih. Pn, 3 n kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 45. Jadi tandanya sama dengan karena dia terletak pada lingkaran. Kalau misalkan titiknya di dalam lingkaran, maka kurang dari 45. N kuadrat sama dengan 45 kurang 9 sama dengan 36, N sama dengan plus minus 6. Betul ya? Ingat kalau kuadrat itu harus pakai plus minus. Yang lainnya pun sama. Gini caranya. Sama. Semua sama. Kita lanjut. Kali ini semua terletak pada lingkaran. Kita lanjut. Nah, yang ini tentukan batas-batas nilai N dari setiap pernyataan berikut. Nah, bedanya nih. Kalau ini pernyataannya terletak di dalam lingkaran. Oke, kalau di dalam lingkaran maka kurang dari. Itu yang harus kita ingat. Tandanya adalah kurang dari. Ini ya. Berarti tinggal kita substitusi dulu. X-nya min 4, kuadrat 16. N-nya berarti N kuadrat. 16-nya tinggal dipindah, 20-nya dipindah ruas. Jadi 16 dikurang 20, min 4, N kuadrat min 4 kurang dari 0. Berarti faktorkan ya, n plus 2 n min 2 kurang dari 0. Berarti di sini karena dia bentuknya adalah kurang dari, langsung berarti himpunan penyelesaiannya bentuk kereta. Dari yang terkecil itu 2-nya yang negatif ya, negatif 2 sama 2. Jangan sampai bilang lupa cara faktorin ya. Ini kan kalau misalkan dikali nanti min 2n plus 2n habis, terus tinggal ujungnya min 4. Terus kalau n plus 2 berarti n sama dengan min 2. Kalau n min 2, n sama dengan 2. Jadi nanti dibikin kereta. Kalau bentuknya kurang dari, diambil yang kiri itu yang paling kecil, yang kanan itu 2-nya yang positif. Lanjut.
Nah, sekarang jika terletak di luar lingkaran. Kalau misalkan terletak di luar lingkaran, maka bedanya sama yang tadi ditanda pertidaksamaan aja. Nah, ini dia. Berarti n kuadrat plus 3 lebih besar dari 12, dipindah ruas n kuadrat min 9 lebih besar dari 0, n plus 3, n min 3 lebih besar dari 0. Nah, kalau misalkan dia lebih dari, maka himpunan penyelesaiannya itu pakai A, atau n kurang dari yang negatif, atau n lebih besar yang X positif gitu. Jadi n kurang dari min 3 atau n lebih dari 3. Selalu seperti itu ya. Untuk pertidaksamaan, perhatikan tanda kurang dari atau lebih darinya, maka himpunannya akan sama selalu seperti itu. Oke, sampai sini semoga dipahami. Sepertinya segitu dulu bahasan kita untuk hari ini, karena kalau misalkan ditambah yang posisi terhadap A, B, kayaknya akan panjang videonya. Jadi sampai sini dulu, jangan lupa dicatat. Nanti insya Allah ada latihan soalnya. Oke, kita akhiri pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saja mohon maaf jika terjadi kesalahan penulisan maupun pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.